Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan novel Again the Good. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, biar Mimin tambah semangat. Ranah tertinggi sebelum dewa sejati awalnya adalah ranah kepunahan ilahi tingkat 10. Namun, kemudian tidak ada praktisi di jurang maut yang bisa menjadi dewa sejati dicapai melalui kultivasi. Oleh karena itu, ia dipisahkan dan diberi nama ranah batas ilahi. Dari 10 ranah kepunahan ilahi sebelumnya, telah menjadi 9 ranah kepunahan ilahi. Dan ranah batas ilahi dibagi menjadi 9 ranah kecil. Persimpangan setiap ranah kecil mendekati dengan tubuh Tevana, seolah-olah sangat dekat. Tetapi itu tampak hanya hal yang tidak akan pernah benar-benar mungkin dilakukan. Oleh karena itu, meskipun 9 ranah kecil di ranah batas ilahi adalah yang paling sulit untuk ditingkatkan, kesenjangannya di antara mereka tidak tersebesar dan berbeda dari ranah lainnya. Namun, bukan berarti itu hal yang bisa diatasi dengan mudah. Terlebih lagi, Yansin Nangsin yang berada di ranah batas ilahi tingkat ketiga bertemu dengan leluhur Dewa Naga Kilin yang berada di puncak ranah batas ilahi tingkat 9 dan memiliki tubuh besar serta keunggulan debu jurang. Formasi bintang menimpanya lagi dan bersatu kembali lagi. Setiap kali dia berjuang, itu adalah bencana besar bagi dunia. Cakar dari leluhur Dewa Naga Kilin akhirnya pecah dengan retakan yang relatif besar. Tetapi sebelum Yansin Nangsin dapat menarik nafas, dia melihat dengan putus asa bahwa retakan tersebut perlahan-lahan pulih dan kecepatannya sangat cepat. Sebaliknya, itu adalah serangan balasan dari kekuatannya sendiri yang menyebabkan munculnya garis-garis darah di tubuh dan organ dalamnya. Meskipun ini adalah tepi lautan kabut dan konsentrasi debu jurang jauh lebih sedikit dibandingkan di kedalaman, namun masih dalam lingkupan lautan kabut. Debu jurang yang ada di mana-mana menekan kekuatan dan indera spiritualnya, tetapi memberi kekuatan dan vitalitas yang tak ada habisnya pada binatang jurang. Perjuangan yang menyedihkan. Suara kaisar kabut terdengar lagi, seolah-olah jauh di langit, tetapi juga dekat dengan lubuk jiwanya. Bahkan, Yansin Nangsin tidak tahu dari mana suara itu berasal untuk sesaat. Kaisar ini baru terbangun dalam waktu singkat. Aku tidak pernah ingin membunuh makhluk hidup apapun, tetapi telah menyelamatkan banyak makhluk hidup dari jurang kematian. Tapi, kamu membantai begitu banyak praktisi yang tidak bersalah. Kamu memang layak menjadi ksatria yang datang dari tanah kotor. Layak menjadi apa yang disebut tanah suci, tempat kotoran dan dosa menumpuk. Setiap kata dari Kaisar Kabut adalah penghujatan tertinggi terhadap keyakinan tertinggi mereka untuk ksatria jurang. Kemarahan yang tiba-tiba melonjak di hati Yansin Nangsin hampir menembus batas atas kepalanya. Energi mendalamnya melonjak ke seluruh tubuhnya, dan matanya bersinar seperti bintang. Tanah di depan ditutupi dengan kehancuran, jurang yang tak terhitung jumlahnya, dan basah kuyup dengan bercak darah merah. Dengan tulang patah dan mayat berserakan di mana-mana. Pupil matanya membesar, dan dia menoleh dengan tajam. Di kejauhan, awalnya ada ratusan ribu praktisi mendalam yang mengikuti, tetapi sekarang hanya tersisa kurang dari setengahnya. Sebagian besar mereka tersisa terluka parah dan pada ketakutan. Bahkan, Bayu memiliki darah di sudut bibirnya, tapi dia yang telah terguncang jauh masih terus mendekat. Tiba-tiba ada kejutan di benak Yansin Nangsin. Orang-orang ini jelas telah mati karena kekuatan ekstrim yang dia berikan selama perjuangannya. Sebagai seorang ksatria jurang maut, hendaknya menjunjung tinggi jiwa yang luhur, bersikap adil dan membenci kejahatan, tidak mentoleransi kekotoran, apalagi
membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Tapi hari ini, pada saat ini, jantungnya tiba-tiba runtuh. Kekuatan Yansin Nangsin yang telah dipadatkan hingga batasnya tidak bisa lagi dilepaskan, tetapi dengan cepat menghilang. Tetapi pada saat ini, leluhur Dewa Naga Kilin yang telah berdiri dengan tenang seperti gunung. Matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang aneh. Dengan kekuatan penghancur yang agung di sekitarnya, tiba-tiba melonjak menuju ekor raksasa. Dan dengan kejam meletus di tubuh Yansin Nangsin. Seolah-olah ribuan guntur tumpang tindih dan meledak dalam sekejap. Karena itu suara tulang para dewa yang patah. Komandan Nangsin, Bayu berteriak ngeri. Binatang jurang dalam kondisi tidak memiliki kesadaran dan tentu saja tidak memiliki rencana. Tapi leluhur Dewa Naga Kilin ini yang jauh lebih kuat darinya secara tak terduga menangkap kekurangan di saat jiwanya hilang dan memberinya pukulan yang hampir fatal. Pada saat itu, ia merasa seluruh tulang di tubuhnya hancur, organ dalamnya hancur, dan jiwanya juga hancur. Di tengah suara keras, tubuhnya yang patah dipukul keras oleh leluhur Dewa Naga Kilin dan jatuh ke tanah. Tapi bagaimanapun juga, dia berada di ranah batas ilahi, dan indera spiritualnya serta kekuatannya pulih begitu cepat. Ide serangan balik sudah terbentuk saat tubuhnya jatuh. Namun, kekuatan yang baru saja melonjak, dan gelombang seberat langit runtuh, kekuatannya luar biasa. Cakar leluhur Dewa Naga Kilin telah menginjak tubuh Yansin Nangsin dengan keras. Retakan yang tak terhitung jumlahnya terbuka di bumi, dan retakan terpanjang menyebar hingga ke kota Huanmo yang jaraknya ratusan mil. Para praktisi mendalam yang mendekat semuanya terjatuh, lalu terbang semakin jauh. Cakar Kilin terangkat di bawah bayang-bayang cakar. Tulang Yansin Nangsin patah dan darah mengotori seluruh tubuhnya. Namun, ini bukanlah akhir dari mimpi buruk Yansin Nangsin, tapi baru permulaan. Cakar Kilin menyerang untuk kedua kalinya mengenai kepala Yansin Nangsin. Setiap menginjak-injak cakar Dewa Kilin memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan laut. Pada saat ini, ia menginjak-injak tubuh Yansin Nangsin dengan gila-gilaan, menghancurkan tulang-tulangnya yang sudah patah dan bahkan akan menghancurkan nyawanya. Dan jika diseretnya kejam menuju ruang jurang kematian yang sesungguhnya. Bagi mereka praktisi mendalam yang mendekat, setiap jatuhnya cakar Kilin seperti dunia yang terbalik. Mereka tampak berada dalam badai dimensi yang tak tertahankan. 7 lubang mereka terguncang lalu mengeluarkan darah. Cerita yang sudah berlangsung selama berhari-hari benar-benar ditenggelamkan oleh suara gemuruh yang luar biasa. Hanya Bayu yang masih berjuang mati-matian untuk bergerak maju melawan ruang yang bergetar. Tuan Kesatria, jangan pergi ke sana. Kesatria pendamping mencoba mencegahnya, tetapi terlempar jauh oleh badai luar angkasa. Nangsin, Kaisar kabut. Hentikan, hentikan. Jika kamu berani membunuh Kaisar Jurang Neraka, Tanah Suci akan melawanmu sampai mati. Sampai mati? Ucapmu menghilangkan keagungan Tanah Suci. Cakar Dewa Kilin jatuh lagi, tetapi ketika diangkat, ia tidak jatuh lagi dan tergantung tinggi di langit di atas Yansin Nangsin. Dan tubuh besar Naga Kilin hanya berdiri diam di sana. Bencana langit dan bumi yang berlangsung lama pun berangsur-angsur berhenti seiring dengan sepinya suasana. Ratusan mil jauhnya, setiap praktisi mendalam berjuang untuk menstabilkan tubuhnya. Tetapi semuanya terluka parah, dan ekspresi mereka ketakutan tanpa henti. Yansin Nangsin terbaring di tanah. Baju besi peraknya telah lama hancur menjadi serutan perak di seluruh tanah, dan bahkan cahaya mendalam di atasnya telah menghilang. Tubuhnya sedikit gemetar, dan terdengar erangan kesakitan dari mulutnya.
Bagaimanapun, dia berada di ranah batas ilahi, dan dia adalah salah satu dari 36 komandan kesatria jurang. Meskipun dia diinjak puluhan kali oleh leluhur Dewa Naga Kilin, dia tetap tidak mati. Kesatria jurang neraka. Suara Kaisar Kabut datang dari lautan kabut di kedalaman. Saya tidak pernah ingin membunuh makhluk hidup. Tetapi jika Anda menyinggung perasaan saya, Anda harus dihukum. Sekarang, saya memberi Anda kesempatan untuk mengungkapkan rasa terima kasih padaku, untuk menundukkan kepala dan meminta maaf. Dan aku akan memberimu izin untuk pergi. Hehehe. Meskipun dia sangat lemah, Yang Sin masih tertawa berbahak-bahak. Di dunia ini, satu-satunya yang pantas menerima sujudku adalah Kaisar Yuan. Ada Kaisar Yuan di dunia ini. Kamu tidak layak disebut Kaisar. Nangsin, Bayu bergumam cemas. Dia tahu kemauan dan keyakinan Yang Sin dengan sangat baik. Dan dia sangat ketakutan sehingga dia membuat marah Kaisar Kabut dan menguburnya di sini. Kaisar Kabut tidak marah, hanya senyum sinis yang dingin tersengar. Hehe, memang benar. Roh bodoh tidak akan pernah tahu betapa bodohnya dirinya. Kesatria jurang, saya bertanya kepada Anda, siapa yang bisa menjadi kaisar di dunia ini? Siapa yang layak menjadi kaisar? Yang Sin mengangkat kepalanya sedikit dan menjawabnya tanpa ragu-ragu. Hanya Kaisar Yuan. Suara itu terdengar menjadi tak berujung dengan jauh. Seseorang yang layak menjadi kaisar seumur hidup mungkin telah menyelamatkan dunia dari bahaya. Atau dia mungkin mampu melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh seluruh dunia. Kesatria jurang, jawab aku. Siapa yang memberi dunia bencana tak berujung? Dan jurang tak berujung ini tempat untuk hidup. Dan kemudian membangun dunia jurang ini selangkah demi selangkah. Yang Sin menggertakkan gigi dan menggunakan keyakinannya yang kuat. Jawaban yang dia ketahui semua orang di jurang maut. Tentu saja Kaisar Yuan. Tanpa Kaisar Yuan, tidak akan ada dunia seperti itu. Dengan cibiran dan cemohan yang tak ada habisnya. Ucapan yang bodoh. Makhluk yang menyedihkan. Kalau begitu, jawab aku. Mengapa semua debu jurang di dunia ini terkonsentrasi di lautan kabut? Bukannya dihilangkan semuanya. Apa itu tanah kehidupan? Dan apa yang disebut tanah suci? Yang Sin masih menjawab dengan tegas. Inti dari lautan kabut, tarikan dari jurang kematian yang asli. Seolah mendengar lelucon yang besar, Kaisar Kabut tertawa sinis. Ternyata ini yang kamu tahu. Ternyata inilah yang disebut tanah suci dan kesatria jurang. Tawa itu tiba-tiba terhenti. Dan suaranya tiba-tiba menjadi berat. Meledak ke dalam jiwa setiap orang seperti suara iblis. Jurang kuno adalah dunia kematian yang abadi. Hanya aku dan bintang neraka yang bisa menghuni dunia kematian ini. Jutaan tahun yang lalu, semakin banyak makhluk yang mendarat di dunia ini. Saya tidak tahan mereka berjuang dan mati dalam keputusasaan, meninggalkan jeritan dan keputusasaan lagi dan lagi. Jadi saya mencurahkan seluruh kekuatan saya di jurang maut untuk dunia ini. Seluruh debu jurang ditarik tangan hingga menyatu dengan lautan kabut ini, menyisakan ruang bagi makhluk yang terjun ke dunia ini yang cukup tipis ini, hingga menciptakan vitalitas tiada akhir. Setelah itu, kekuatan Kaisar Jurang Maut sangatlah habis, dan akhirnya tertidur lama. Aku baru bangun lebih dari setahun yang lalu. Dan ruang harapan yang diciptakan oleh Kaisar ini telah menjadi tanah kehidupan dan tanah suci di dunia ini. Kebenaran yang diucapkan oleh Kaisar Kabut membuat semua orang seperti mereka telah mendengar sesuatu dari surga. Sungguh banyak omong kosong.
Yansin Nangsin menggertakkan gigi dan berteriak dengan marah. Kamu sebenarnya menajiskan secara paksa prestasi Kaisar Yuan. Begitu suaranya jatuh, langit menjadi gelap. Debu curang yang tak berujung berguling, lalu menelan di tempat di mana Yansin Nangsin berada. Hanya dalam beberapa nafas, debu jurang yang menyebar ratusan mil menelan semua praktisi mendalam yang menonton dari kejauhan. Suara Kaisar Kabut terdengar di lautan kabut yang jatuh dari udara tipis. Sekarang, jawab aku. Kaisar Yuanmu di mulutmu, apakah mungkin bisa mengendalikan lautan kabut seperti ini? Yansin Nangsin membuka mulutnya lebar-lebar, menatap kosong ke lautan kabut yang bergulung. Tidak dapat berbicara. Jika dia tidak bisa, bagaimana dia bisa membuka tanah kehidupan di jurang ini? Tapi aku mampu. Jadi kenapa kamu ragu? Kalau akulah yang memadatkan lautan kabut dan membuka daratan baru. Leher Yuan Nangsin yang patah itu mencoba mengangkat kepalanya lagi. Bibirnya bergerak dan bergetar. Keyakinannya membuatnya seluat secara naluriah ingin dengan marah menegur semua ucapan tidak sopan terhadap Kaisar Yuan. Namun, dia jelas masih memiliki kekuatan untuk berteriak. Tapi pada saat ini, dia tiba-tiba tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah. Kaisar Yuan tidak dapat mengendalikan debu jurang, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengendalikannya. Gangguan utama yang dapat dicapai adalah membubarkan dan mengisolasi. Setidaknya sebelum hari ini adalah pengetahuan abadi yang tidak akan dapat dipertanyakan. Namun, dia menyaksikan Kaisar Kabut mengusir debu jurang dan memerintahnya itu dalam sekejap. Bukan dari rumor orang lain, tapi dari apa yang dia lihat dan rasakan dengan matanya sendiri. Dan dia bahkan tidak beruntung untuk mempertanyakannya. Jawab satu pertanyaan lagi dari Yang Mulia ini. Suara Kaisar Kabut terdengar di dekat telinganya. Bagi Yansin Nangsin, yang keyakinannya sedang goyah, perkataan Kaisar Kabut saat ini justru memberinya ketakutan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Ketakutan akan keyakinan yang teguh akhirnya terguncang. Di lautan kabut, mengapa binatang jurang yang hanya berkeliaran di lautan kabut, namun jarang meninggalkan lautan kabut, hingga menimbulkan masalah bagi tempat kehidupan dan tanah suci tempat tinggalnya? Yansin Nangsin langsung menjawab, kali ini suaranya pelan, karena binatang jurang itu secara naluriah dekat dengan debu jurang. Apakah begitu? Itu masih merupakan ejekan yang dingin. Tetapi saat suara ejekan itu jatuh, semua praktisi mendalam yang sudah sangat ketakutan, pupil matanya melotot, dan jiwa mereka begitu ketakutan hingga hampir terkoyak. Bayangan hitam besar muncul di langit, di atas lautan kabut, dan cahaya hantu dari ribuan hingga puluhan ribu, hingga ratusan ribu. Ternyata itu adalah bayangan dari pupil dari monster jurang, tersusun rapi dan padat, menutupi seluruh langit. Tapi tidak ada satupun yang meraung, bahkan mereka hanya melangkah keluar dari kabut jurang dengan seragam. Dan cara yang sama, seolah-olah mereka dalam keheningan yang mematikan. Mereka memandang rendah makhluk-makhluk yang gemetar di kejauhan. Mata Yansin Nangsin benar-benar berhenti bergetar. Tidak peduli betapa konyolnya, tidak peduli betapa sulit dipercayanya. Tidak satu pun dari mereka dapat dengan jelas menyadari fakta menakutkan yang tak ada habisnya. Binatang buas jurang ini hanya memiliki naluri kehancuran, tapi pada saat ini berada di bawah kendali dari Kaisar Kabut. Sekarang, jawab aku lagi. Suara Kaisar Kabut saat ini tidak berbeda dengan bisikan iblis di jiwa Yansin Nangsin. Mengapa binatang jurang di lautan kabut hanya berkeliaran di lautan kabut,
alih-alih mengganggu tanah kehidupan dan tanah sucimu. Yang Sinalsing tidak bisa menjawab. Sepertinya meskipun kamu sebodoh itu, kamu sudah memikirkan jawabannya. Suara Kaisar Gabut bergema di seluruh dunia dan menembus jauh ke dalam setiap jiwa. Kalau begitu, izinkan saya memberitahu Anda jawabannya di dalam hati Anda. Binatang buas jurang di lautan kabut semuanya adalah subjek Kaisar ini. Alasan mengapa mereka tidak meninggalkan lautan kabut adalah karena sebelum saya tertidur, saya meninggalkan perintah di lautan kabut, sehingga semua penduduk jurang tidak diperbolehkan meninggalkan lautan kabut. Di bawah perintah Kaisar, tidak peduli binatang buas atau hantu jurang maut. Apakah mereka manusia asli atau manusia hantu? Mereka akan patuh dengan taat dan tidak akan mengganggu tanah kehidupan yang dibuka untuk makhluk asing. Namun, ketika saya terbangun dari tidur panjang, saya mendengar bahwa sebidang tanah yang saya tinggalkan untuk Anda sebenarnya telah menjadi karya bersasa dari orang yang menyebut dirinya Kaisar Yuan. Dan dia juga telah mendirikan apa yang disebut Tanah Suci. Suara Kaisar Kabut sangat bagian marah. Dan 9 poinnya menyedihkan. Sekarang, dia sebenarnya mengirim orang-orang bodoh ini untuk menghukum Kaisar yang baik hati ini, yang memberimu tanah kehidupan ini. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Diam, diam. Yung Sinalsing meraung, suaranya begitu tajam hingga dia terkejut. Dia tidak mau mengakuinya, namun suara dalam jiwanya memberitahunya dengan jelas bahwa keyakinannya sedang terguncang. Ketika pikirannya berada dalam kebingungan yang ekstrim, dia sebenarnya percaya untuk beberapa saat. Dan bahkan untuk sesaat, itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni baginya. Suaranya yang keluar bukanlah kecaman yang keras dari sang kesatria jurang maut atas dosa dan kekotoran, tapi suaranya jelas-jelas dipenuhi dengan kepanikan yang mendalam. Yan Sinalsing menggigit lidahnya, namun rasa sakit yang parah masih belum bisa sepenuhnya menekan keterkejutan di hati dan jiwanya. Dia mengangkat matanya sedikit demi sedikit, mencoba yang terbaik untuk menjaga matanya tetap jernih. Seolah-olah dia ingin Kaisar Kabut membiarkan semua orang melihat keyakinannya yang pantang menyerah. Kaisar Kabut, beraninya kamu memfitnah Kaisar Yuan seperti ini dan membingungkan dunia dengan hal seperti itu. Apakah kamu ingin menghancurkan toleransi terakhir tanah suci untukmu? Fitnah? Membingungkan dunia? Dibandingkan dengan raungan sang kesatria neraka yang jelas-jelas tak terkendali. Suara Kaisar Kabut terdengar sangat keras, masih dingin dan penuh penghinaan. Sejauh yang saya tahu, Anda para jurang kesatria dikenal karena keluhuran dan keadilannya. Jadi, untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, Anda pasti menjawab saya. Dan dunia dengan apa yang disebut jiwa mulia dan karakter yang adil. Saya bisa mengendalikan debu jurang, tetapi Kaisar Yuan tidak bisa. Jawab Kaisar ini, di mana kata fitnah dan kata kejahatannya? Tenggorokan yang Sinalsing tercekak, tapi tak ada suara yang keluar. Bahkan, keinginannya yang baru saja terkumpul di matanya bergetar lalu hancur seketika. Semua orang tahu bahwa Kaisar Yuan tidak bisa mengendalikan debu jurang. Tapi Kaisar Kabut dapat mengendalikan debu jurang. Dia melihatnya dengan matanya sendiri. Aku bisa mengendalikan binatang jurang, tapi Kaisar Yuan tidak bisa. Jawab aku, jawab dunia. Kata-kata mana yang fitnah dan kata-kata mana yang jahat? Yang Sinalsing masih tidak bisa menjawab, dan matanya akhirnya memadat. Kejernihannya sekali lagi berubah menjadi kabut kelabu yang membingungkan.
Kaisar Yuan yang tidak bisa mengendalikan debu jurang dan binatang jurang, tapi bisa mengklaim berjasa karena telah membuka tanah kehidupan di dunia ini. Namun, kaisar yang mengendalikan debu jurang dan binatang jurang di dunia ini dianggap telah menjadi orang berdosa yang perlu dihukum oleh Kaisar Yuan. Tanah suci, hehehe, hahaha. Kesatria curang, jawab kaisar ini. Jawab untuk dunia. Siapa yang memfitnah? Siapa yang membingungkan dunia? Lengan yang sinangsi yang patah terangkat sedikit demi sedikit. Tapi dia tidak berusaha untuk berdiri. Tapi kesakitan menutupi kepalanya. Tidak, tidak, itu semua bohong. Jangan katakan lagi. Namun, suara Kaisar Kabut masih terdengar di telinga dan jiwanya dengan sangat jelas. Dunia ini adalah dunia jurang maut, dan debu jurang adalah tubuh utama dunia ini. Dan seseorang tidak dapat mengendalikan debu jurang, atau bahkan menghilangkan debu jurang. Seseorang yang takut pada debu jurang sebenarnya berani menyebut dirinya kaisar. Dan sebenarnya berani menyebut dirinya kaisar yang menciptakan dunia ini. Dialah manusia sejati yang menipu dunia dengan perkataan jahatnya di mulutnya. Jika menciptakan tanah kehidupan bisa disebut pencipta dunia, maka kaisar ini adalah kaisar pencipta dunia ini. Keheningan menyelimuti langit dan bumi. Hanya suara Kaisar Kabut yang tersisa. Tak satu pun dari praktisi mendalam di kejauhan yang membuat sedikit pun gerakan. Dan bahkan luka tubuhnya pun tak merasakan sakit sedikit pun. Karena mereka mendengarkan dengan telinganya sendiri sebuah kebenaran yang pasti akan mengejutkan dunia. Hanya batu roh mendalam yang telah lama dikeluarkan yang memancarkan cahaya samar. Diukir dengan gambar yang pasti akan menimbulkan badai di langit. Dan kamu, kesatria curang, adalah antek dari mereka yang mengacaukan dunia dan datang untuk menghukum kaisar pencipta yang telah memberimu pikiran nyaman. Tetapi kamu masih menganggap dirimu mulia dan adil. Kaisar Kabut memberikan pukulan fatal kepada Yansi Nangsi dan para kesatria jurang maut Bayu. Sebelum hari ini, kamu juga bisa disebut orang bodoh yang tertipu. Sekarang, Anda telah menyaksikan kekuatan kaisar ini dan mendengar kebenaran dunia ini dengan mata kepala Anda sendiri. Siapa penyelamat dan siapa yang penipu? Tidak diperlukan pengetahuan yang kuat, apalagi jiwa yang mulia. Anda hanya perlu mengetahui hal terpenting di dunia ini. Sudah jelas dengan akal sehat dasar. Diam, diam. Kata-kata Kaisar Kabut tidak diragukan lagi. Benar-benar menghancurkan keyakinan seumur hidupnya. Tapi apa yang dia lihat dan dengar hari ini benar-benar membuat keyakinannya semakin bergetar hebat. Bagaimana dia bisa menerimanya? Bagaimana dia bisa mempercayainya? Gigi Yansi Nangsing berlumuran darah, tumpah satu demi satu. Tidak peduli seberapa bingungnya, tetap berpikir tenang. Jangan sampai mengguncang keyakinan dan kesetiaannya kepada tanah suci dan Kaisar Yuan. Suara Kaisar Kabut terdengar samar. Kesatria jurang, kata-katamu telah mengakui bahwa meskipun kamu mengetahui kebenaran dunia, kamu tetap memilih untuk menjadi budak yang dipelihara oleh orang yang tercela. Ini adalah kesatria jurang neraka di tanah suci. Keberadaanmu telah mencemari keluhuranmu, dan keadilan menjadi kata-kata paling kotor dan konyol di dunia ini. Nama dan keberadaanmu di mata kaisar ini adalah yang paling munafik dan menyedihkan. Ini adalah penghinaan paling ekstrim yang pernah didengar Yansin Nasin dan Bayu sejak mereka menjadi kesatria jurang. Yang jauh lebih mengerikan dari penghinaan ini adalah kebenaran yang mereka lihat dan ketahui saat ini.
Kamu tidak layak atas hadiah yang diberikan oleh kaisar ini, yang tidak ragu-ragu untuk tertidur selama jutaan tahun. Saat suara kaisar kabut jatuh, cakar naga kilin yang tergantung tinggi di langit, di atas Yang Sinangsin jatuh lagi. Yang Sinangsi yang telah mengalami puluhan kali diinjak-injak sebelumnya, dan menolak untuk kehilangan kesadarannya. Meskipun hingga terluka parah, masih bisa melihat kegelapan di depan matanya. Namun, kali ini jiwanya tidak meronta, melainkan membiarkan dirinya tenggelam dalam kegelapan dan mengalami koma. Ini tentu saja merupakan penolakan yang menyedihkan. Jika dia punya pilihan, dia pasti tidak akan datang ke sini secara langsung hari ini. Sebelum dia koma, keheningan terkuatnya adalah seseorang menghapus semua kenangannya hari ini. Bahkan jika itu berarti memotong sebagian jiwanya. Bayu meraung dengan keras. Tugas kesatria jurang tidak mengizinkannya mundur dan meninggalkan teman-temannya dengan secara naluri ia menerka lokasi arah Yang Sinangsi. Tapi begitu dia mendekat, cakar kilin lainnya jatuh dari udara. Pupilnya tiba-tiba menyusut dan cahaya di penglihatannya meredup dengan cepat. Sebelum kesadarannya memudar, dia sepertinya merasakan sebuah gunung besar runtuh di atas kepalanya. Dan teriakan ngeri para kesatria yang menemaninya terdengar samar-samar di telinganya. Bayu diinjak oleh leluhur Dewa Naga Kilin hampir tanpa perlawanan. Bersama Yang Sinangsi tidak ada gerakan lagi. Leluhur Dewa Naga Kilin meraung, dan semua praktisi mendalam yang menonton dari kejauhan tersapu oleh badai yang mengerikan. Kemudian kabut jurang bergulung, menutupi pandangan semua orang, dan menghalangi indera spiritual semua orang. Di dalam kabut jurang, sosok Yunce perlahan keluar ke depan hingga ia tiba di cakar Dewa Naga Kilin. Saat kedua cakar di depannya menjauh, terlihat dua kesatria jurang yang tak sadarkan diri. Kondisi Yang Sinangsi sangat menyedihkan. Tulang, daging, dan organ dalamnya semua dihancurkan oleh kekuatan mengerikan dari Dewa Naga Kilin. Tetapi dengan kekuatan rana batas ilahi yang kuat untuk melindungi tubuhnya, bahkan jika dia terluka parah, dia tidak akan kehilangan nyawanya. Dan dengan sumber daya yang dimiliki Tanah Suci, jika dia kembali, mungkin tidak butuh waktu lama baginya untuk secara bertahap kembali ke kondisi primanya. Oleh karena itu, jika kita ingin mengurangi kekuatan Tanah Suci, sekarang adalah waktunya yang tepat untuk menghancurkan pemimpin kesatria ini. Yunce bergerak maju, meraihnya dengan telapak tangannya, dan meletakkannya di antara alis Yang Sinangsin. Ekspresinya menjadi dingin setiap detiknya. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan ini. Suara Lisau terdengar di lautan jiwanya pada saat ini. Jika itu adalah seorang kesatria jurang maut biasa, bahkan jika berada di tahap akhir rana kepunahan ilahi, Anda masih bisa berhasil dengan kemungkinan yang sangat tinggi. Tapi Anda harus memahami bahwa dia adalah ranah batas ilahi. Bahkan jika kondisinya sangat buruk, naluri di tubuhnya dan jiwanya masih menakutkan, Anda hampir tidak memiliki peluang untuk berhasil, dan itu bahkan mungkin menyakitimu. Telapak tangan Yunce tidak bergerak di udara. Lisau terus menasihati. Kamu telah mengumpulkan begitu banyak binatang jurang dan debu jurang sekaligus hari ini. Benar-benar menyentuh batas dari apa yang dapat kamu lakukan hari ini. Jangan memaksakan diri untuk mengambil risiko lagi. Ubah target dan belokkan satu kesatria jurang sudah cukup. Telapak tangan Yunce masih ada di sana. Yunce menjawab dengan suara rendah. Tubuhnya telah dihancurkan oleh cakar kilin, dan jiwanya telah hancur oleh kata-kata Kaisar Kabut. Sekarang jiwanya telah runtuh. Tidak seseram yang kamu kira. Saya mungkin akan berhasil. Jarinya jatuh di antara alis Yang Sinangsi,
jiwanya bergegas menuju lautan jiwanya. Meskipun Yang Xin Nangxin mengalami koma, pertahanan alami dari jiwa yang masih kuat sepenuhnya menolak kekuatan jiwa Yunce. Tetapi pada saat jiwa Yang Xin Nangxin diaduk, sekelompok benda aneh berwarna putih bergerak tiba-tiba muncul dalam kedalaman pupil Yunce. Tampaknya itu adalah bunga putih yang mekar penuh. Kelopak putih seputih salju dan ujung-ujungnya berkilau dengan cahaya perak. Di antara lapis-lapisan mekarnya, cahaya mimpi. Cahayanya seperti mimpi. Bibir Yunce bergerak sedikit dan dia bergumam dalam-dalam. Bunga malam mimpi. Meskipun Yang Xin Nangxin adalah keadaan koma, dia mengatupkan giginya sedikit demi sedikit saat ini. Dia bermimpi? Tidak, baginya itu bukanlah mimpi. Dia sadar kembali, dan meskipun dia terluka parah, dia dengan selamat dibawa kembali ke tanah suci oleh Baiyu. Kaisar tertinggi Yuan secara pribadi mengunjunginya dan menggunakan kekuatan suci tertingginya untuk menyembuhkan luka-luka dengan tangannya sendiri. Imam besar masuk dan memberitahu Kaisar Yuan bahwa Kaisar Kabut telah dihukum dan bahwa wujud aslinya hanyalah hantu jurang khusus dan sisa kesadaran. Dia juga membuang tubuh Kaisar Kabut, dan benar saja, itu hanyalah hantu jurang kecil dengan tubuh hitam dan ciri-ciri jelek. Benar saja, semua fitnah terhadap tanah suci dan Kaisar Yuan adalah salah. Benar saja, keimanannya masih tertinggi dan kejayaannya masih bersinar tanpa celah. Dia menutup matanya dengan kepuasan dan keinginan untuk tertidur lelap. Pupil di mata Yunce menghilang dan berubah menjadi bayangan naga hitam. Jiwa naga yang ditembakkan dengan keras dengan mudah menerobos lautan jiwa Yang Xin Nangxin yang sunyi tanpa hambatan sedikit pun. Berhasil? Hati Yunce sangat gembira. Dia mengangkat tangannya dan debu jurang di ruang sekitarnya tiba-tiba tampak tersapu oleh badai, mengerumuni tangannya, dan kemudian dengan cepat mengembun menjadi kabut jurang yang semakin dalam di antara jari-jarinya. 1 tarikan nafas, 2 tarikan nafas, 5 tarikan nafas, 30 tarikan nafas. Keringat di dahi Yunce berjatuhan seperti hujan lebat, dan ekspresinya menjadi sedikit demi sedih menyakitkan. Akhirnya, kabut jurang perlahan berhenti, dan cahaya hitam muncul di telapak tangannya. Cahaya hitam panjangnya setengah kaki, dan lebih gelap dari gelap paling ekstrim di dunia ini. Ini adalah garis panjang dan sempit, yang dibentuk oleh jurang debu yang sangat besar di ruang sekitarnya yang luas. Konsentrasi debu jurang sangat tinggi, sehingga kebanyakan orang tidak dapat membayangkannya. Yunce membalikkan telapak tangannya, dan mengarahkan garis debu jurang yang sangat dalam di antara alis Yang Xin Nangxin, langsung ke lautan jiwanya yang terbuka lebar. Menghadapi serangan tindakan gila Yunce, Li Shou tidak bersuara lagi, agar tidak mengganggunya sedikit pun. Saat cahaya hitam terakhir menghilang dari alis Yang Xin Nangxin, Yunce perlahan mundur selangkah, dan akhirnya seluruh tubuhnya lemas, dan dia terjatuh duduk di tanah. Dia terengah-engah. Tapi saat dia mengangkat kepalanya, matanya terlihat galak, dan dia tertawa keras. Dia perlahan mengangkat kepalanya, yang mana gemetar karena kelelahan. Dengan lengannya, dia menunjuk ke arah Yang Xin Nangxin dan mengucapkan suara rendah. Selamat datang di lautan kabut yang mulia, kesatria hantu jurang. Di samping Yunce, bayangan putih ilusi perlahan muncul. Dia mengulurkan tangannya yang putih bersalju, terjalin dengan cahaya putih suci, dan menutupinya dengan kekuatan suci dari zaman kuno. Kamu terlalu memaksakan diri sendiri. Tidak, jawab Yunce sambil tersenyum.
Aku cukup percaya diri. Di bawah kekuatan ilahi Lisho, vitalitas Yunce yang rusak parah dengan cepat pulih. Namun, relaksi ini tidak berlangsung lama, dan Yunce berdiri kembali. Saat dia melambaikan tangannya ke depan, kabut yang bergulir tiba-tiba bergulir ke depan. Kamu, Lisho ingin mencegahnya. Tidak perlu menghentikanku. Sekarang aku telah muncul. Langkah terakhir ini harus diselesaikan. Saat langkah kaki Yunce bergerak, tubuhnya ditutupi oleh kabut. Aku adalah keturunan dewa jahat dan dewa leluhur. Kaisar Yun adalah kaisar kabut di lautan kabut. Aku tidak selemah yang kamu khawatirkan. Lisho tidak berbicara lagi, hanya mengeluarkan suara desahan samar. Kota Huanmu sudah dalam kekacauan. Kedua kesatria jurang itu terseret ke dalam kabut jurang dan pasti mati di bawah cakar leluhur Dewa Naga Kilin yang menakutkan. Semua praktisi mendalam di kota Huanmu panik, berteriak kesakitan, atau mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Dan sebagian besar dari mereka masih tenggelam dalam kata-kata Kaisar Kabut dan belum pulih sepenuhnya. Pada saat ini, suara gemuruh besar terdengar, dan semua orang melihat ke kabut, hanya untuk menemukan bahwa kabut abu-abu yang menutupi langit bergulung, membawa serta aura kematian, lautan kabut yang semakin dekat. Ini, Mo Qingfeng menatap kosong ke langit. Baginya hampir setiap momen hari ini adalah mimpi buruk yang tidak masuk akal. Pergulungan kabut debu jurang berangsur-angsur terhenti, dan mata Kaisar Kabut perlahan muncul di langit, mengeluarkan suara yang agung. Mo Qingfeng, aku telah menyelamatkan nyawa putramu, memberi bantuan, dan bahkan memperluas perlindunganku ke seluruh alam Huanmu. Tapi kamu membalas kebaikan dengan permusuhan, dan menggunakan hadiahku untuk membantu tanah suci berkomplot melawanku. Mo Qingfeng kehilangan semua ketakutan dan lalu berlutut. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani melanggar perintah tanah suci. Pada titik ini, dia tidak melanjutkan pembelaan, tetapi menundukkan kepalanya tanpa daya. Tapi apapun alasannya, tindakan ini memang membalas kebaikan dengan kebencian. Tidak peduli hukuman apa yang dijatuhkan Kaisar Kabut, aku pantas mendapatkannya dan tidak akan pernah mengeluh. Suara Kaisar Kabut turun saat semua orang gemetar ketakutan. Saya tidak pernah ingin membunuh makhluk hidup tanpa pandang bulu. Tetapi saya tidak boleh dikhianati oleh makhluk hidup. Aku memberimu waktu 10 nafas untuk meninggalkan alam Huanmu ini. Setelah 10 nafas, tidak akan ada lagi alam Huanmu di dunia ini. Pada saat ini, dua sosok terlempar keluar dari jurang kabut. Mereka adalah Yang Sinansi dan Baiyu yang terluka parah dan tampak seperti sudah mati. Komandan, Tuan Kesatria, 7 kesatria pendamping terbang ke depan dan menangkap Yang Sinansi dan Baiyu yang sedang terbang. Mo Qingfeng yang menyadari sesuatu saat ini. Dia tiba-tiba berdiri, berbalik lalu meraung. Mundur cepat, evakuasi semua orang ke timur. Cepat, 1 nafas, 2 nafas, 5 nafas, 10 nafas. Ditutupi oleh kabut jurang, menutupi alam Huanmu dan dengan cepat mengubah tanah kehidupan kecil ini menjadi tempat kematian yang dikelilingi oleh debu jurang. Segera, berita mengejutkan akan menyebar ke seluruh jurang. Area lautan kabut tiba-tiba meluas 150 sejauh 500 mil, menelan alam Huanmu dan mengubah habitat. Bekas habitat para praktisi menjadi perbatasan lautan kabut baru. Kali ini, Yunce benar-benar pingsan. Tapi dia tidak melakukan penyesuaian nafas apapun. Sebaliknya,
dia jatuh ke atas ekor leluhur Dewa Naga Kilin dan mengikutinya kembali ke kedalaman lautan kabut dengan kecepatan yang sangat cepat. Liso muncul kembali menggunakan kekuatan cahaya ilahi untuk memulihkan vitalitasnya yang sangat terkuras. Mengapa kamu begitu mendesak? Hyunche menarik nafas dalam-dalam beberapa kali sebelum menjawab dengan suara rendah. Munculnya Kaisar Kabut hari ini akan berbeda dari sebelumnya. Saat gambar yang diukir oleh para praktisi mendalam di batu roh mendalam itu menyebar, seluruh jurang maut, termasuk tanah suci, dan kerajaan dewa pasti terguncang dengan keras. Saya harus kembali ke kerajaan penenun mimpi sesegera mungkin untuk saat ini, untuk memotong segala kemungkinan berkaitan dengan saya dengan Kaisar Kabut. Lisau berkata, salah satu adalah Kaisar Kabut misterius dan tak terduga yang berkeliaran di lautan kabut, dan yang lainnya adalah putra dewa penenun mimpi. Mustahil bagi siapapun untuk mengaitkan satu sama lain karena alasan apapun. Kamu benar, tapi mencegah lebih baik daripada diam. Hyunche tersentak, dan dengan gerakan ini, aku menjaga Hua Qingyi. Bagaimanapun, Kaisar Kabut dan leluhur Dewa Naga Kilin muncul untuk pertama kalinya, itu di depan matanya. Dengan cara ini, Kaisar Kabut akan membuat penampilan yang mengejutkan kali ini. Tapi aku jelas berada di kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Bahkan jika dia 10.000 kali lebih sensitif dan memiliki imajinasi yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak akan pernah mengaitkan dengan Kaisar Kabut lagi. Liso tidak berkata apa-apa lagi. Dia sendirian di dunia ini. Apa yang ingin dia lakukan adalah menjadi musuh seluruh jurang, dan dia tidak akan pernah membiarkan kegagalan. Oleh karena itu, dia sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati. Akankah inti jurang yang ditanam di kesatria jurang benar-benar tidak ditemukan? Tidak. Hyunche menjawab dengan sangat yakin. Debu jurang di dunia ini pada awalnya adalah keberadaan superdimensi. Mereka tidak pernah terdeteksi oleh indera spiritual. Pandangan dunia tentang debu jurang berasal dari kehidupan. Umpan balik yang ditimbulkan oleh penyumbatan dan pengikisan nafas dan nafas jiwa. Jadi, selama inti jurang yang tersembunyi di dalam jiwanya tidak lepas kendali, hampir mustahil bagi kesatria jurang sendiri atau orang lain untuk mendeteksinya. Liso merendahkan suaranya. Tapi kamu terlalu bersemangat hari ini. Kenapa kamu tidak menunggu beberapa tahun kemudian? Pada saat itu, kendali Anda atas debu jurang dan binatang jurang pasti akan lebih terampil dan kuat. Dan dia tidak akan seperti hari ini. Hyunche menggelengkan kepalanya perlahan. Saya telah membangun momentum selama setahun. Dan kali ini cukup untuk membuat tanah suci waspada. Tapi itu hanya sedikit kewaspadaannya. Jadi hanya mengirimkan komandan kesatria jurang. Kemunculan komandan tertinggi kesatria jurang ini agak tak terduga. Jika kita memberinya waktu beberapa tahun lagi dan membiarkan keraguan dan kewaspadaan meningkat sampai menganggap kita serius. Hal itu tidak mungkin akan menarik pendeta agung untuk datang sendiri. Tidak mungkin saya bisa menghadapinya. Terima kasih.